Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur ya. Jadi saya itu mulai nanam anggur kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun lebih. Nah, yang mau saya ceritakan ini, terlebih-lebih ini saya tunjukkan pada teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Yang pertama adalah saat teman-teman memutuskan untuk hobi menanam anggur, ini yang pertama adalah carilah varietas-varietas anggur ya. Ini yang genjah atau yang mudah berbuah. Nah, karena dari pengalaman saya dulu ini, saya belum ada referensi, tapi saya langsung beli beberapa varian anggur ya, yang ternyata ada dari beberapa jenis itu memang anggur-anggurnya itu sedikit kurang genjah atau sedikit dibuahkannya agak sedikit susah ya. Bukan berarti tidak berbuah, tapi sedikit susah berbuah. Pada akhirnya di kebun mini saya ini sekarang isinya ya adalah anggur-anggur yang genjah atau yang mudah berbuah. Nah, yang kedua jelas teman-teman harus tanam jenisnya adalah table grape, di mana table grape ini adalah anggur meja, di mana anggur yang buahnya bisa kita nikmati karena rasanya manis dan memang untuk dikonsumsi ya. Nah, seperti di belakang ini kan, ini adalah Tabulampot anggur Veles nih. Veles juga salah satu varian table grape. Ya, jadi yang pertama, teman-teman sebelum memutuskan menanam anggur, cari dulu referensinya. Bisa dari YouTube ya, bisa dari Instagram mungkin, atau dari Facebook ya. Karena dari situ biasanya ada komunitas-komunitas anggur atau channel-channel yang membagikan tentang pengalamannya ini menanam anggur seperti di channel saya ya. Ya, dengan banyaknya referensi, insya Allah teman-teman nanti tidak akan salah memilih varian anggur. Jangan sampai nanti teman-teman sudah membeli bibit anggur, ternyata yang datang nanti varian-varian yang bukan termasuk table grape ya. Mungkin ada varian-varian yang biasa digunakan untuk rootstock atau batang bawah, atau yang datang nanti varian-varian wine grape atau anggur-anggur yang biasa dibuat untuk campuran minuman. Jadi kalau teman-teman niatnya mau menanam table grape atau anggur yang bisa dimakan dan rasanya manis, maka carilah dulu referensi bibit-bibit anggur jenis table grape yang genjah dan mudah berbuah serta rasanya enak. Saya rasa yang pertama itu dulu ya. Kalau teman-teman itu wajib banget cari referensi jenis anggurnya dulu. Nah, banyak. Kalau saya rekomendasi, kalau mungkin teman-teman baru mulai menanam anggur, itu ada beberapa varian sebenarnya yang sangat mudah berbuah dan rasanya enak. Pertama itu mungkin ada Jupiter ya, ada Heliodor, itu ada Gosvi juga. Dan sebenarnya sih masih banyak ya. Tapi mungkin kalau ketiga ini Jupiter, Heliodor, Gosvi, ini mungkin varian yang mudah ya, termasuk Veles juga. Veles dan masih banyak lagi lah pokoknya. Itu hanya contoh aja. Jadi untuk referensi jenis anggurnya, karena jenis anggurnya banyak sekali, jadi saya rasa teman-teman harus benar-benar tahu dulu variannya yang mau ditanam. Jadi jangan asal tanam, itu yang poin pertama yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu varian apa yang mau teman-teman tanam, selanjutnya mungkin kalau untuk skala hobi atau skala kebun bahkan ya, ini memang mungkin dianjurkan, kalau saya pribadi juga, terutama di daerah-daerah seperti daerah saya ya, daerah yang datarannya sedikit tinggi, 600 mdpl-an, dimana kalau musim hujannya ini sudah datang, ini biasanya curah hujannya tinggi sekali. Ya, curah hujan tinggi, bisa dibilang ini tiap hari hujan kalau musim hujan datang. Ya, sehingga mungkin yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah tempatnya. Mungkin kalau ada dananya, mungkin kalau ada tempatnya juga, ini bisa ditempatkan di bawah naungan plastik UV atau dibuatkan greenhouse ya. Greenhouse ini bisa dari baja ringan, bisa dari bambu ya. Atapnya bisa menggunakan plastik UV atau seng putih yang tembus pandang, itu bisa. Yang penting matahari masuk, karena anggur itu jelas ya di semua fase, entah itu pertumbuhan, entah itu pembuahan, sangat membutuhkan sinar matahari. Karena sinar matahari itu
diperlukan sebagai fotosintesis ya. Itu penting sekali. Jadi anggur itu satu, dia suka hujan, tapi maksudnya dia suka panas tapi tidak terlalu suka dengan hujan. Kenapa begitu? Karena memang kalau di daerah asalnya sendiri, memang anggur itu dibuahkannya pas summer ya. Jadi pas musim panas saja dibuahkannya hanya setahun sekali. Tapi kalau di tempat kita ya, karena kita ada 2 musim, panas dan hujan, tapi dengan kita memasang GH ya di bawah naungan UV contohnya, ini kita bisa membuahkan anggur itu ya sesuka kita ya, semau kita juga sebenarnya, sesuai konsep kita ya. Jadi kalau kapanpun mau kita buahkan, kalau kita masukkan pupuk generatif, insya Allah mau. Walaupun memang pembuahan terbaiknya tetap dilakukan di musim panas ya. Walaupun hujan ada greenhouse-nya, tetap bisa berbuah dengan baik. Hanya saja mungkin kualitas, kalau kita bicara kualitasnya, memang kita dapatkan kualitas buah terbaik itu pas musim panas, walaupun di greenhouse ya. Terutama di daerah-daerah tinggi seperti daerah saya, mungkin kelembabannya tinggi, itu akan sedikit berpengaruh juga terhadap hasil buahnya, kalaupun di bawah naungan. Walaupun masih rasanya masih bisa manis ya, dan masih bisa terhindar dari jamur, tapi saya bilang kualitas terbaiknya memang didapat di musim panas. Nah, itu jelas. Itu saya bilang kualitas terbaik, bukan berarti kalau hujan itu tidak baik. Misalnya ada greenhouse-nya, insya Allah anggur bisa berbuah sampai panen. Nah, itu yang saya alami di sini. Jadi pembuahan terbaiknya dengan rasa ya, warna terbaik juga, ini memang ada di musim panas, walaupun di bawah naungan plastik UV. Ini kalau saya bicara di tempat saya pribadi. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Tapi karena tempat saya memang intensitas hujannya sangat tinggi dan kelembabannya juga sangat tinggi. Jadi walaupun musim hujan, ini kalau pakai naungan sekalipun, kalau suhu udaranya ini dingin ya, kelembabannya juga tinggi. Biasanya jamur itu tetap datangnya. Nah, itu aja mungkin. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan referensi bagaimana anggur-anggur yang mau teman-teman tanam itu jenisnya apa, dan kalau bisa itu disiapkan tempatnya atau greenhouse-nya ya. Setelah itu yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan media tanamnya. Jadi terkadang teman-teman itu kalau sudah niatnya sudah sangat tinggi ya, itu melupakan media tanam justru. Justru media tanam ini kan menurut saya adalah rumahnya ya, rumah daripada pohon anggur kita. Jadi sesungguhnya menyiapkan media tanam ini sama dengan menyiapkan rumah ya bagi pohon anggur yang mau kita tanam. Jadi kalau media tanamnya sudah kita siapkan ya, syukur-syukur sudah difermentasi semua. Kalau saya biasanya, karena saya ini tanamnya di pot dan juga planter bag ya, nah saya itu tanamnya di atas rumah. Ini biasanya saya gunakan media tanam yang poros ya, dengan campuran itu biasanya adalah sekam bakar, bisa dicampur dengan sekam lapuk ya. Kalau nggak ada sekam lapuk bisa sekam bakarnya aja. Kalau ada ya silahkan dicampur, bisa sekam bakar atau sekam lapuk. Ini 3 bagian. Jadi kalau ada keduanya berarti sekam bakarnya bisa 1,5 bagian, kemudian sekam lapuknya bisa 1,5 bagian. Atau bisa sekamnya 2, sekam lapuknya 1, itu juga bisa. Kemudian yang penting 3 bagian. Nah, kemudian tanahnya bisa dikasih 1/4 atau setengah bagian juga bisa ya. Kemudian pupuk kandangnya yang telah difermentasi juga dikasih 1/2 bagian. Itu kalau saya. Nah, ini jadi disiapkan dulu ya. Setelah dicampur ya, dicampur furadan secukupnya dan juga kapur dolomit. Media dicampur, dimasukkan ke wadah. Wadahnya bisa apa aja. Kalau dari bibit ini kita bisa siapkan ke polybag dulu ya. Ini kalau kita bicara tanam anggur di pembibitan. Ini sudah saya siapkan dulu nih. Sebelum ini masuk cuttingnya, ini sudah saya siapkan medianya dulu. Ya, jadi medianya ini disiapkan. Bagusnya itu 2 minggu atau 1 bulan sebelum penanaman. Bahkan dari bibit pun perlakuannya sama. Nah, setelah itu, setelah dilakukan penyiapan ini, kemudian disirami setiap harinya, ini nanti akan lebih siap untuk ditanami. Baik itu ditanami bibit ya, dan juga ditanami calon
bibit seperti ini. Nah, kalaupun kita tanam di media yang besar, itu sama. Jadi perlakuannya sama. Jadi dengan kita menyiapkan media tanamnya dengan baik, insya Allah hasil yang didapat juga akan baik. Nah, kemudian setelah itu, setelah penanaman dilakukan, jelas ya, yang selanjutnya adalah masalah perawatan. Ya, jadi perawatan ini memang kita butuh niat ya. Jadi niatnya kita memang harus kuat, dimana kita dari awal memang niatnya niat mau menanam anggur. Jadi resikonya adalah kita harus telaten. Telaten di sini adalah kita ini harus mau merawat daunnya juga agar terhindar dari jamur dan juga hama. Itu sangat penting sekali. Nah, kemudian dari pemupukannya juga harus konsisten. Nah, jadi masalah pemupukan ini juga banyak referensinya. Sudah banyak teman-teman selain saya juga yang membagikan bagaimana cara pemupukannya. Silahkan, yang penting adalah teratur atau telaten dan juga konsisten. Jadi pupuknya mau pakai apa aja, yang penting konsisten. Dan juga saran saya juga jangan terlalu banyak referensi dalam pemberian pupuk. Karena nanti kalau terlalu banyak pemberian pupuk juga mengakibatkan pada nantinya pertumbuhan daripada pohon anggur juga tidak sebagus yang kita harapkan. Jadi pemupukan itu harus rutin dan konsisten, tapi sesuai dengan porsinya. Jadi silahkan kalau mau pemupukan pakai apa aja, banyak sekali referensinya. Entah itu pakai NPK di masa pertumbuhan, atau pakai AB Mix ya dari awal tanam sampai pembuahan, atau nanti pembuahannya pakai pupuk Happy. Yang penting teman-teman ini mau konsisten. Nah, itu aja. Dan juga selain daripada konsisten, tentu saja saran saya juga tanamlah anggur teman-teman itu ya setumbuhnya saja dan sepembentukan percabangannya. Jadi memang butuh waktu ya. Dan kita memang harus konsisten. Jadi tidak bisa kita itu menanam anggur maunya itu buru-buru, karena semuanya butuh proses. Jadi mulai dari awal penanaman, pembentukan cabang, persiapan pembuahan, pruning sampai pembuahan, perawatan buahnya juga ini kita harus telaten, dan memang semuanya harus terstruktur ya dari awal. Jadi tidak boleh buru-buru. Nah, inilah kenapa pada saat kita menanam anggur kita perlu telaten. Jadi buat yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini isinya adalah semua pengalaman saya selama ini menanam anggur. Nah, mungkin itu aja tips buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Karena kenapa saya bisa bicara seperti ini, karena dulu saya sering mengalaminya. Jadi mulai dari pemilihan bibit yang kurang referensi, kemudian media tanam juga yang kurang referensi juga, kemudian pemupukannya juga kurang konsisten, perawatan daun juga kurang konsisten. Alhasil ini hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, apalagi kalau di tempat saya ya yang sering hujan, ini biasanya kalau tanpa greenhouse ya, ini sangat susah sekali. Karena kalau musim hujan datang dan hujannya sering, ini biasanya yang ada malah memperbaiki pohonnya terus ya, buru-buru sampai panen. Biasanya kalau lagi hujan juga hujan deras, biasanya juga gagal sampai panen. Itu kalau saya bicara di kebun saya. Walaupun banyak ya teman-teman yang bisa membuahkan anggur tanpa greenhouse. Mungkin tempatnya beda dengan tempat saya. Kalau tempat saya ini, kalau sudah hujan turun, itu hujannya sangat intensif sekali ya. Durasinya biasanya lama dan juga sering hujannya. Jadi dengan begitu perawatan anggurnya jadi sedikit kurang bagus ya. Walaupun bisa bagus, tapi mungkin harus sangat konsisten sekali. Jadi sangat membutuhkan ekstra perawatan. Nah, mungkin itu aja. Semoga teman-teman yang baru mulai menanam anggur ini bisa konsisten dan mudah-mudahan bisa cepat panen. Nah, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan ya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Jadi buat teman-teman yang gabung di channel ini, mari belajar bersama di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Karena saya juga masih belajar, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.